Halo Sobat GRC semua, kiranya damai sejahtera Allah di dalam Yesus Kristus Tuhan kita, beserta dengan kalian semua. Kita patut bersyukur di masa pandemi ini kita masih bisa bertemu beribadah melalui GRC Online Service. Hari ini ibadah akan dilayani oleh penginjil Wahyu Agustiono. Beliau adalah hamba Tuhan GKT yang melayani di Pos PI Saujajar. Hari ini topik akan berbicara tentang hidup oleh iman. Apa artinya hidup oleh iman? Karena itu, marilah kita menyiapkan segenap hati, pikiran, dan tubuh kita untuk kita menghampiri Allah yang mengundang kita untuk mendekat kepadanya melalui Yesus Kristus Tuhan kita, supaya di dalam Dia kita mendapatkan kelegaan. Mari kita teduh sejenak. Angkatlah hatimu kepada Allah dan yakinlah bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan pencipta langit dan bumi, yang kasih setianya tetap untuk selama-lamanya. Ibrani 11 ayat 6 berkata demikian, tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada, dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Mari dengan iman bersama dengan gereja di sepanjang zaman dan tempat, kita mengikrarkan pengakuan iman kita. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Everyone need compassion, love that never failing. Let mercy fall on me. Everyone need forgiveness, the kindness of a Savior, the hope of nations. Savior, He can move the mountain. My God is mighty to save. He is mighty to save forever. Author of salvation, He rose and conquered the grave. Jesus conquered the grave. Take me as you find me, all my fear and failure. Fill my life again. I give my life to follow everything I believe in, and now surrender.
He can move the mountains. My God is mighty to save. He is mighty to save forever. Author of salvation, He rose and conquered the grave. Jesus conquered the grave. Shine your light and let the whole world see. We're singing for the glory of the risen King. Jesus, shine your light and let the whole world see. We're singing for the glory of the risen King. Shine your light and let the whole world see. We're singing for the glory of the risen King. Savior, He can move the mountains. My God is mighty to save. He is mighty to save forever. Author of salvation, He rose and conquered the grave. Jesus conquered the grave. Shine a light and let the whole world see. We're singing for the glory of the risen King. Shine a light and let the whole world see. We're singing for the glory of the risen King. Haleluya. Hanya oleh darah Yesus yang menyucikan, mendamaikan kita dengan Bapa. Hanya oleh darahnya kita disembuhkan dan dipulihkan. Dihapuskan dosaku hanya oleh darah Yesus. Aku pulih dan sembuh hanya oleh darah Yesus. Oh, darah Tuhanku, sumber pembasuhku, sucilah hidupku hanya oleh darah Yesus. Pengampunan dosaku hanya oleh darah Yesus. Penyucian hidupku hanya oleh darah Yesus. Oh, darah Tuhanku, sumber pembasuhku, sucilah hidupku hanya oleh darah Yesus. Pendamaian bagiku hanya oleh darah Yesus, bukan oleh amalku, hanya oleh darah Yesus. Oh, darah Tuhanku, sumber pembasuhku, sucilah hidupku hanya oleh darah Yesus. Shalom, Sobat JRC. Salam sejahtera bagi kita sekalian.
senang berjumpa dengan saudara. Sepanjang tahun ini kita membahas tentang impact, yaitu hidup yang dipengaruhi oleh kebenaran dan kebenaran itu mempengaruhi hidup kita. Dan sepanjang bulan Agustus ini kita sedang membahas tentang iman. Kita sudah membahas tentang bagaimana seorang harus teguh dalam iman. Di dalam kepasrahan kita terus berserah kepada Tuhan. Bahkan di tengah-tengah iman yang kita jalani, kita bisa ragu-ragu di hadapan Tuhan. Dan hari ini kita akan memikirkan apa artinya hidup oleh iman. Mari kita bersama-sama meneduhkan hati kita, berdoa sebelum merenungkan firman Tuhan. Teduhkan hati dan pikiran kami ya Tuhan, karena kami ingin rest di hadapan-Mu. Begitu banyak suara yang dapat kami dengar dan tangkap, namun kami hanya ingin mendengar suara-Mu, suara yang jernih dari surga. Dalam menjalani hidup sebagai orang beriman, kami sering salah tangkap akan maksud Tuhan, karena kami lemah dan berdosa. Oleh sebab itu kami memerlukan suara yang jernih dari surga, firman yang akan memperbaharui iman kami. Demi Kristus Yesus, kami berdoa. Amin. Sobat JRC, kita sering bersalaman. Ya, mungkin dalam masa pandemi ini kita jarang bersalaman, atau kita pakai cara salaman yang berbeda. Ada salaman yang biasa ya seperti ini, ada salam komando, ada yang begini, ada yang begini ya, salam anak-anak prokem gitu ya. Dan mungkin kita juga salaman dengan cara-cara yang lainnya. Saya mengingat sebuah model salaman Romawi. Kira-kira seperti ini. Model salaman Romawi ini mengingatkan kepada saya tentang kehidupan orang beriman. Orang beriman adalah orang yang seperti Allah itu memegang kita dan kita ingin memegang Allah. Ketika iman kita diberi oleh Allah, Allah itu seperti memegang kita. Tetapi kita sebagai umatnya adalah orang-orang yang kadangkala iman kita ragu. Nah, mungkin keadaannya seperti ini. Kita tidak memegang iman yang sesungguhnya dari Tuhan dan kita seringkali melepaskannya. Saudara-saudara, kita tahu bahwa iman seringkali membuat kita juga ada di dalam keadaan ragu-ragu, pasrah. Bahkan kita tidak menghidupi iman dengan baik. Iman seringkali kita pikirkan pada saat menghadapi krisis atau kritis. Ya, kata krisis atau krisis ini menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia itu berarti ketika menghadapi krisis itu keadaannya gawat, kalut, ya. Tetapi ketika kritis itu berarti adalah keadaan yang sangat menentukan. Apakah iman itu akan kita jalani dengan baik atau tidak? Manusia itu memiliki nurani yang pejuang. Bagaimana seseorang ketika tidak lagi punya iman yang benar, mereka akan menggunakan perasaan-perasaan pejuangnya itu untuk coba tampil, coba ingin berjuang walaupun tanpa iman. Nah saudara, kita memiliki survival instinct dalam kehidupan ini. Muncul di sana, muncul di sini. Dan kita coba ingin menolong Tuhan kadang-kadang dengan cara-cara kita, melalui pengetahuan, melalui skill, melalui uang, melalui waktu yang kita miliki untuk menyelesaikan persoalan-persoalan iman ketika kita dalam masalah. Sobat JRC, pernyataan keyakinan atau iman perlu diartikulasikan dalam perkataan yang dimaknai dengan benar. Dihayati, menjadi kepribadian
dan dihidupi dalam perbuatan. Teks Roma pasal pertama ayat 16 sampai 17 dan juga Kejadian 15 ayat 2 sampai 9 akan menolong kita menjawab pertanyaan, apa artinya hidup oleh iman? Mari kita membacanya. Roma pasal yang pertama ayat yang ke-16 dan 17. Demikian sabda Tuhan. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Satu bagian lagi di dalam Kejadian pasal 15 ayatnya yang kedua. Abram menjawab, "Ya Tuhan Allah, apakah yang akan Engkau berikan kepadaku? Karena aku akan meninggalkan dengan tidak mempunyai anak, dan yang akan mewarisi rumahku ialah Eliezer, orang Damsyik itu." Ayat yang keempat. Tetapi datanglah firman Tuhan kepadanya, demikian, yaitu kepada Abram. Orang ini tidak akan menjadi ahli warismu, melainkan anak kandungmu. Dialah yang akan menjadi ahli warismu. Ayat yang ke-6. Lalu percayalah Abram kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Lalu berfirmanlah Tuhan kepadanya, "Akulah Tuhan yang akan membawa engkau keluar dari Ur Kasdim untuk memberikan negeri ini kepadamu menjadi milikmu." Kata Abram, "Ya Tuhan Allah, dari manakah aku tahu bahwa aku akan memilikinya?" Firman Tuhan kepadanya, "Ambillah bagiku seekor lembu betina berumur 3 tahun, seekor kambing betina berumur 3 tahun, seekor domba jantan berumur 3 tahun, seekor burung tekukur dan seekor anak burung merpati." Diambilnyalah semuanya itu bagi Tuhan, dipotong 2, lalu diletakkannya bagian-bagian itu yang satu di samping yang lain. Tetapi burung-burung itu tidak dipotong 2. Ayat yang ke-17 dan 18. Ketika matahari telah terbenam dan hari menjadi gelap, maka kelihatanlah perapian yang berasap beserta suluh yang berapi lewat di antara potongan-potongan daging itu. Pada hari itulah Tuhan mengadakan perjanjian dengan Abram serta berfirman, "Kepada keturunanmu lah ku berikan negeri ini, mulai dari sungai Mesir sampai ke sungai yang besar itu, yakni sungai Efrat." Yang berbahagia adalah yang memelihara firman Tuhan dalam kehidupannya. Sobat JRC yang dikasihi Tuhan, hidup oleh iman di dalam Yesus Kristus yang benar ialah meyakini bahwa iman yang menyelamatkan adalah pemberian, dan hidup oleh iman adalah mengerjakan dalam perbuatan sesuai kehendak Tuhan. Saya ingin membahas bagian ini dalam 2 bagian ketika kita berbicara apa artinya oleh iman. Yang pertama, yaitu dasar hidup oleh iman. Ketika kita memperhatikan Kejadian 15 ayat 2 sampai 7, bahkan kita ketika membaca pasal 16 ayat 2 dan 3, kita akan mendapati di sana bahwa Abram dan Sarai, waktu itu belum bernama Abraham dan Sarah, mereka berdua ini tidak percaya tentang janji keturunan. Pada pasal 15 ayat yang ketiga, Abram mengatakan, "Engkau tidak memberi aku keturunan semenjak kami pergi dari tanah Ur Kasdim," yaitu tanah di mana asal Abram. Tanah Ur adalah tanah yang pada waktu itu merupakan daerah yang maju. Ada daerah yang lain yaitu Mesir, tapi Ur dan Mesir itu jaraknya berjauhan dan dia harus meninggalkan itu. Dan kemudian dia mempertanyakan, "Aku sudah meninggalkan daerah itu dan aku tidak punya keturunan. Nanti siapa yang akan melanjutkan? Kalau aku pergi atau tanah Ur yang aku tinggalkan itu siapa yang akan melanjutkan?"
Abram dan juga Sarai itu tidak yakin, tidak percaya janji Tuhan tentang juga tanah. Ya, tadi keturunan, sekarang ini tanah. Bagi mereka mungkin soal keturunan bisa pakai cara yang lain. Seperti halnya yang memang dilakukan oleh Abram dan Sarai. Sarai punya pembantu atau orang yang bekerja dengan Sarai yang akhirnya diberikan kepada Abram. Nah, itu adalah cara supaya mereka mendapatkan keturunan, dan itu membuktikan bahwa mereka tidak percaya tentang janji Tuhan bahwa dari Sarailah akan ada keturunan untuk Abram. Mereka ragu-ragu terhadap janji Tuhan dan mereka mulai takut. Mereka mulai mencoba menolong Allah. Melalui misalnya tanah, mereka pergi. Kemudian ketika kita melihat kisah tentang Abram dan Sarai yang pergi ke Mesir dan akhirnya ketemu dengan Fir'aun, mereka berdua berbohong. Dan akhirnya karena mereka berbohong, Sarai diaku saudaranya oleh Abram padahal dia istrinya. Tetapi apa upahnya? Abram mendapatkan kekayaan. Hewan, ternak, budak. Nah, kalau diberikan hewan tentunya akan dikasih tanah tentunya. Kenapa? Karena hewan-hewan itu butuh makan. Sobat JRC, di sini kita melihat bahwa mereka berusaha menolong Allah. Berusaha membuat apa yang mereka inginkan itu tercapai. Iman manusia di sini menunjukkan tidak sempurna. Mereka ragu-ragu terhadap janji Allah. Nah, bagaimana cara Allah meneguhkan kembali iman Abram yang sering dinamis itu, naik dan turun? Abraham diteguhkan imannya oleh Allah. Nah, iman itu di dalam perjanjian lama seringkali diartikan sebagai memegang teguh. Kata iman itu berasal dari kata aman. Aman itu berarti memegang teguh. Kalau dikenakan kepada Allah sendiri berarti bahwa Allah itulah yang memegang teguh janjinya kepada umatnya. Nah, janji ini bukan hanya akal, tetapi harus dihidupi dalam seluruh kepribadian. Dan cara hidup sesuai dengan janji yang diberikan melalui firman-Nya dan karya Allah sendiri. Sehingga Allah itu seringkali membuktikan janjinya dengan setia. Sama seperti definisi iman di dalam perjanjian lama, di dalam perjanjian baru kurang lebih artinya hampir sama. Iman itu berarti percaya dengan segenap kepribadiannya dan hidupnya bahwa Kristus itu telah mendamaikan orang berdosa dengan dirinya sendiri, sehingga orang beriman itu dikuasai keyakinan tentang karya Yesus yang menyelamatkan. Sobat JRC yang dikasihi Tuhan, di sini kita melihat bahwa Allah itu meneguhkan janji kepada Abraham ketika dia mengalami naik turun untuk percaya, yakin kepada Tuhan. Allah meneguhkan iman Abraham dengan dua cara. Yang pertama, yaitu Allah menganggap benar iman Abraham. Mari kita melihat di dalam ayat yang ke-6 di pasal yang ke-15 dari Kejadian. Lalu percayalah Abram kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Allah menganggap benar iman Abraham bukan karena dia melakukan hal yang baik. Kita melihat fakta-fakta bahwa iman Abraham itu seringkali turun naik. Dia kadang percaya, dia kadang tidak percaya kepada Tuhan. Dia ragu-ragu, dia takut, dia tidak yakin akan janji Tuhan. Allah menganggap benar iman Abraham. Iman Abraham ini manusia yang gagal ini
imannya disempurnakan. Dia yang ragu-ragu, dia yang takut akan keadaannya, Allah sendiri membenarkan. Disinilah kita melihat bahwa Allah sendirilah yang meneguhkan iman seseorang yang belum sempurna. Yang kedua, Allah meneguhkan iman Abram dengan cara meneguhkan janjinya. Allah berulang kali meneguhkan janjinya terhadap Abram dan Sarai. Ada dua model janji sebenarnya di dalam perjanjian lama atau secara khusus di bagian ini, yaitu tentang janji yang setara. Tentang janji yang setara ini maksudnya adalah janji yang dilakukan oleh dua orang yang saling berjanji. Ya, ketika kita misalnya perjanjian jual beli tanah atau perjanjian jual beli rumah, kita melakukan perjanjian antara dua pihak atau lebih. Kita melakukan janji bersama-sama. Oh, nanti kalau uang sudah dikasih, pembelian sudah dilakukan, maka rumah atau tanah akan diberikan. Dua-duanya sepakat. Nah, tetapi ada model janji yang kedua, yaitu janji antara tuan dan hamba. Janji ini tidak harus si hamba itu berjanji, atau tuan maksud saya, tuan itu berjanji. Ya, tuan berjanji akan memberikan gaji, tuan akan memberikan janji nanti akan diberikan rekreasi, tuan berjanji akan memberikan liburan. Tidak harus, tetapi seharusnya adalah yang berjanji adalah hamba kepada Tuhan. Dia harus setia apapun yang terjadi, bahkan hidup dan matinya itu ditentukan oleh tuannya ketika hamba berjanji. Sobat JRC yang dikasihi Tuhan, inilah dua janji atau model janji yang ada di sini. Dan janji itu diperlihatkan dengan apa? Allah meminta kepada Abram untuk mengambil seekor lembu betina berumur 3 tahun, kambing betina berumur 3 tahun, dan juga lembu jantan berumur 3 tahun, burung tekukur, dan juga burung merpati. Nah, di sana ketika kita melihat binatang-binatang itu dipotong dua dan diletakkan saling bersebelahan. Kemudian itu dipersembahkan. Nah, ketika orang berjanji, itu mereka harus memutari apa yang sudah mereka potong-potong itu. Dan itu merupakan tanda janji. Ketika hewan-hewan itu kemudian dipersembahkan, maka tinggal menantikan janji yang akan ditepati. Itu tanda bahwa perjanjian itu disepakati. Nah, siapa yang harusnya mengitari perjanjian itu? Hamba seharusnya. Tetapi kita membaca di ayat 17 dan 18, kita akan mendapati di sana bahwa ketika matahari telah terbenam, hari mulai gelap, dan kelihatan perapian yang berasap beserta suluh itu, pada hari itulah Tuhan mengadakan perjanjian, karena dialah sebenarnya yang memutari dari korban itu. Di sini menunjukkan bahwa Allah itu yang setia, teguh pada perjanjiannya. Bukan Abram, bukan Sarai. Sobat JRC yang dikasihi Tuhan, dalam sejarah Yahudi, janji itu seringkali diulang-ulang menjadi sebuah repetisi. Ya, kita misalnya di dalam Bilangan pasal yang ke-6, sema itu diulang-ulang, diajarkan setiap hari. Ya. Dideklarasikan setiap kali mereka beribadah. Nah, di sini kita melihat bahwa iman diajarkan dalam sejarah untuk bisa menghadapi tantangan pengajaran, merespon melalui penajaman dan doktrin yang terus ditegaskan. Betul apa yang dikatakan oleh Soren Kierkegaard.
Beriman kepada Allah adalah repetisi. Allah yang mengulang-ulang janjinya, dan kita umatnya itu yang juga berjanji kembali untuk setia, beriman, percaya, yakin kepada Allah. Pernyataan keyakinan kepada Tuhan seharusnya mendefinisikan relasi dengan Tuhan. Deklarasikan iman dalam keseharian kita, di dalam membangun fondasi iman kita yang sering ragu-ragu. Misalnya di dalam kerja kita, aku mau bekerja karena aku punya iman bahwa pekerjaan hari ini Tuhan akan berkati. Menjadikan pekerjaan hari ini untuk menolong orang lain, nama Tuhan dimuliakan. Di dalam ujian yang kita jalani, di dalam iman, dalam pencobaan, di dalam masalah yang kita hadapi, kita perlu mengikrarkan janji iman kita untuk aku percaya kepadamu Tuhan. Dalam masalah ini pun, Engkau pun hadir, Engkau pun menolong. Keraguan iman kita, seperti yang dikatakan pembicara pada minggu yang lalu, adalah pintu gerbang, di mana itu akan menunjukkan kepada kita, akankah kita setelah ragu-ragu dalam kondisi yang takut, akankah kita kembali beriman kepada Tuhan. Sobat JRC, akuilah kelemahan kita, bahwa iman kita ini seringkali menjadi ujian, yang kalau kita tidak waspada, kita akan terjatuh. Kita akan mencoba dengan hati nurani kita untuk berjuang menyelesaikan masalah kehidupan kita sendiri. Seharusnya iman itu semakin membuat kita mengenal Tuhan, bahwa Dia adalah Allah yang setia, Allah yang terus mengulang-ulang janjinya supaya iman kita diteguhkan. Mungkin hari ini kita adalah orang-orang yang bermusik. Mari kita coba nyatakan iman kita dalam musik yang kita lakukan. Mungkin hari ini kita bermain media sosial. Mari kita nyatakan iman kita. Bukan hal-hal yang seperti keluhan-keluhan yang kayak orang kita ini tidak punya iman kepada Tuhan. Kalau hari ini kita sering bertanya tentang iman kita kepada Tuhan, sebenarnya Tuhan tolong gak sih? Kadang kita meragukan Dia, sebenarnya Dia hadir enggak sih dalam masalahku, dalam pacaranku, dalam bisnisku, dalam pelayananku, sebenarnya Dia hadir enggak? Mari Sobat JRC yang dikasihi Tuhan, mari kita meyakini bahwa Dia selalu akan hadir meneguhkan iman kita yang seringkali dinamis itu, naik dan turun itu. Mungkin kita sekarang ada dalam situasi kecewa terhadap situasi, terhadap Tuhan. Mungkin kita merasa ditinggalkan oleh Tuhan. Atau logika kita terbatas ketika kita mencoba cari cara untuk menyelesaikan masalah kita. Yakinlah Sobat JRC, bahwa peneguhan Allah itu akan selalu mengejutkan kita. Jangan skeptis. Orang yang skeptis itu berarti orang yang tidak menganggap lagi Allah itu akan setia kepada janjinya. Orang yang skeptis adalah orang yang merasa bahwa Allah itu meninggalkan aku. Apapun keadaan kita hari ini Sobat JRC, mungkin kita yang hari ini sakit karena virus corona. Yakinlah bahwa di dalam iman kita, keyakinan kita terhadap Allah, Dia akan menolong kita. Mungkin kita menderita, atau kita sedang bergumul dengan pasangan, atau kita sedang ada persoalan-persoalan tentang relasi dan cinta kasih, atau masa depan kita terasa suram karena bisnis kita hari ini mengalami persoalan yang tidak mudah. Keluarga kita mengalami persoalan
yang tidak mudah. Mari arahkan pandangan kita yang tertuju kepada Allah di dalam Yesus Kristus. Iman yang sudah menyelamatkan kita itu, mari kita hidupi. Hidup oleh iman di dalam Yesus Kristus yang benar ialah meyakini bahwa iman yang menyelamatkan adalah pemberian dan menyempurnakan iman kita yang seringkali up and down. Itu yang pertama, yaitu dasar hidup oleh iman. Allah yang memberikan iman kepada kita dan Allah juga yang menyempurnakan iman kita yang belum sempurna. Yang kedua, Sobat JRC, hidup oleh iman harus berarti praktek hidup oleh iman. Itu membuktikan bahwa bukan hanya kita itu secara kognitif, secara pengetahuan kita itu tahu bahwa Allah itu sudah menyelamatkan kita di dalam Yesus Kristus. Dan Dia yang menyempurnakan iman kita yang seringkali lemah, terganggu, ragu-ragu, takut. Tetapi kita juga harus mempraktekkan hidup oleh iman. Sobat JRC, mengalami sendiri anugerah keselamatan itu harus membuat kita mengenal siapa yang dipercaya, yaitu Allah. Allah sang pemberi dan yang meneguhkan iman. Seperti yang dikatakan oleh Roma di pasal yang pertama ayat yang ke-16 dan 17. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Orang percaya harus didorong oleh imannya, keyakinannya terhadap Allah yang memberikan iman dan menyempurnakan imannya. Mendorongnya untuk menghidupi iman itu dengan benar. Percaya itu berarti menghasilkan kerja. Ketika kita merenungkan tentang bagaimana percaya menghasilkan kerja, di dalam Alkitab kita itu kata mengerjakan keselamatan atau kerja mengerjakan keselamatan itu adalah ergon. Ergon itu berarti terus menghasilkan. Menghasilkan apa? Roti yang tidak dapat binasa. Menghasilkan penghidupan bagi kita. Bukan harta, bukan makanan, tetapi adalah roti yang tidak dapat binasa. Hati Abram dipengaruhi oleh perbuatan Allah yang meyakinkan dia untuk melakukan tindakan. Misalnya, ketika kita melihat di pasal 12 ayat yang keempat, lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya, dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abram berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Jadi setelah dari Ur, dia kemudian berkemah di Haran. Lalu setelah dia berkemah di Haran, dia melanjutkan dan terus di situ kita akan melihat tindakan-tindakan Abram yang merupakan ketaatannya. Jadi ketika dia mengingat janji Tuhan, mempercayai janji Tuhan itu, hati Abram, perasaannya dipengaruhi oleh perbuatan Allah yang meyakinkan dia itu. Inilah yang disebut dalam kekristenan iman yang merupakan unsurnya asensus, dipengaruhi oleh perbuatan-perbuatan Allah, dan dia kemudian melanjutkan dalam tindakan beriman kepada Allah. Abram yakin setelah melihat perbuatan Tuhan dan dia diyakinkan bahwa Allah mendengar dan memperhatikan, peduli terhadap dirinya yang seringkali
naik turun imannya. Hatinya dipengaruhi. Tindakan dan ketaatan Abraham itu ditunjukkannya. Dan sampai dia terus melakukannya dalam ketaatan meskipun imannya itu begitu dinamis. Peristiwa yang mengingatkan kita bahwa dia bertindak dalam iman adalah ketika akhirnya dia mempersembahkan Ishak untuk menjadi korban. Di situ menunjukkan bahwa dia adalah orang yang dipengaruhi oleh keyakinannya terhadap Allah karena Allah sudah meneguhkan kembali imannya yang seringkali jatuh bangun itu dan mempersembahkan Ishak sebagai korban. Di sini kita melihat bahwa praktek hidup oleh iman itu harus dikerjakan yang pertama secara maksimal. Dan hal ini mengingatkan kepada kita tentang Paulus di dalam 2 Timotius 4 ayat yang ke-6. Di sana dikatakan bahwa sekarang darahku mulai dicurahkan. Dia mempersembahkan dirinya, dia mempersembahkan hidupnya sebagai persembahan. Iman itu adalah persembahan. Abraham dan juga Paulus mempercayakan diri kepada Allah. Sama seperti ketika dia belum meyakini Allah. Ketika kita mengingat Paulus dan hidupnya yang begitu getol, begitu fight untuk menganiaya orang-orang Kristen, memenjarakan mereka, menekan kekristenan. Itu dulu perasaannya, hatinya dikuasai oleh dosa. Tetapi setelah dia tahu bahwa dia adalah orang yang diselamatkan oleh Yesus Kristus, maka hidupnya itu berubah. Hati dan perasaannya dipersembahkan maksimal kepada Tuhan. Bukan hanya dipersembahkan secara maksimal, tetapi itu menjadi sebuah persembahan. Dulu hatinya, hidupnya, tenaganya, uangnya untuk melayani dosa. Tetapi sekarang hidupnya untuk melayani Tuhan. Di sini kita melihat menjadikan hal-hal yang sama dulu untuk dosa, sekarang menjadi display pekerjaan di dalam iman untuk kemuliaan Allah. Harta rohani itu menjadi bagian di dalam kehidupan orang-orang yang tahu sudah diselamatkan. Merubah hati seseorang itu dan mempersembahkan hidupnya untuk harta rohani yang sudah didapatkannya dan akan disempurnakan di kekekalan. Sobat JRC yang dikasihi Tuhan, oleh karena itu hidup harian kita seharusnya adalah persembahan, ibadah yang aktual dalam segala kegiatan. Hidup ini sepertinya adalah seperti liturgi, Sobat JRC. Allah yang mendatangi, Allah yang berbicara, dan manusia menanggapi. Allah yang menyempurnakan iman kita, menyelamatkan kita, dan kita menanggapi dengan hidup mempraktekkan iman kita. Bukankah itu seperti liturgi? Ketika kita beribadah, Allah berbicara, kita menanggapi. Dan itu harus menjadi hidup harian kita. Sebagai persembahan. Persembahan yang maksimal dan aktual, nyata dalam kehidupan kita. Di semua kegiatan kita. Sobat JRC yang dikasihi Tuhan, kurang lebih 2,5 bulan yang lalu istri saya terkena COVID. Saya bingung. Bagaimana cara memberikan atau mengasuh si kecil yang lebih dekat dengan mamanya? Bagaimana memandikannya? Karena kita sudah bersepakat di usia tertentu
saya tidak akan membantu untuk memandikannya. Tetapi kami mengalami hal yang tidak terduga. Dan akhirnya saya pun harus mengerjakannya. Seminggu saya kurang tidur. Karena biasanya si kecil tidak rewel. Ketika dia harus berpisah ruangan dengan mamanya, seminggu itu dia tidur bukan hanya larut malam, tetapi hampir pagi baru tidur. Saya takut dong, imun akan menjadi turun. Saya takut kalau anak itu rewel, perasaannya terganggu, imunnya juga jadi turun. Sedangkan kami masih tinggal satu rumah dengan orang yang terpapar COVID. Hari itu saya belajar tentang apa artinya beriman kepada Tuhan. Saya yakin dengan apa yang saya lakukan, saya berolahraga, saya minum vitamin, meskipun saya kurang istirahat, tapi saya percaya bahwa tubuh saya tidak akan terpapar oleh COVID. Anak saya akan ditolong oleh Tuhan. Seminggu berlalu, mereka sangat mengerti keadaan kami. Puji Tuhan. Seorang yang lain yang saya dengar ketika pada sekitar tanggal 5 Agustus yang lalu, dia masuk rumah sakit. Ini adalah seorang anak yang berusia 9 tahun. Dia mengidap kanker. Dan dia sempat dibawa ke Singapura. Dan ketika di Singapura itu, anak ini mengalami seperti mimpi. Ada kuasa jahat itu yang meminta dirinya, udah bunuh diri aja, kamu tidak akan sembuh. Tetapi ketika dia terbangun, lalu cerita kepada omanya. Omanya itu bercerita begini, bahwa anak itu yang bernama Lois itu, dia mengatakan, aku punya iman kepada Tuhan. Aku akan sembuh. Aku tidak akan menuruti apa kata si jahat itu. Sobat JRC yang dikasihi Tuhan, memang anak ini pada tanggal 18 yang lalu akhirnya dipanggil Tuhan. Tetapi di sini memberikan contoh kepada kita bahwa iman itu harus dipraktekkan. Dia rajin mengikuti sekolah minggu, dia rajin membaca Alkitab, bahkan dia yang mendorong untuk keluarganya juga setia kepada Tuhan. Meskipun dia masih 9 tahun. Dia menunjukkan imannya, mempraktekkan imannya. Imannya itu menuntun dia untuk melakukan sesuatu, yaitu yakin bahwa Tuhan, meskipun dia sakit di dalam imannya, dia mengharapkan sembuh. Walaupun dipanggil Tuhan, dia sudah menang dalam iman. Hari ini, Sobat JRC, mungkin kita adalah orang-orang yang sudah merasakan diselamatkan oleh Tuhan. Apakah kita juga mau menolong orang lain? Melalui kata-kata kita menguatkan orang-orang di sekitar kita yang hari ini takut akan corona. Takut dampak-dampak ekonominya. Takut terhadap keluarga mereka yang saat ini kehilangan orang yang dikasihi. Kita bisa mengatakan dengan perkataan-perkataan iman bahwa Tuhan akan menolong mereka. Di dalam karya, kita bisa membuktikan iman kita. Kalau kita sudah ditolong oleh Tuhan, diselamatkan oleh Dia, maka karya kita seharusnya kita tunjukkan. Ada banyak orang yang kesulitan hari ini, Sobat JRC. Apakah orang yang ada masalah dengan bisnisnya, ada masalah dengan keuangan, orang yang kita temui sedang ada masalah dengan pasangan, sedang kebingungan untuk uang studi, apakah kita menampakkan, mempraktekkan iman kita dalam karya yang kita tunjukkan? Mereka itu menjadi visible, menjadi nampak di sekitar kita orang-orang bermasalah.
ataukah menjadi invisible? Ataukah kita menjadi orang-orang yang berpikir yang dikuasai oleh immanent frame? Orang yang dikuasai pemikiran immanent frame adalah orang-orang yang corona ini sebenarnya adalah konspirasi begitu. Aku percaya bahwa aku tidak minum vitamin, aku tidak berolahraga, kalau aku di dalam rumah saja, aku tidak akan terkena. Itu namanya immanent frame. Atau kita menyalahkan situasi, kita mencari kambing hitam. Bukan iman kita yang berbicara, bukan iman kita yang kita praktekkan, tapi kita nyala-nyalain. Gara-gara lu nih, sekeluarga kena COVID. Gara-gara lu nih, bisnis kita jadi berantakan. Gara-gara lu nih, anak tidak terurus. Gara-gara lu nih, semua berantakan. Pelayanan berantakan. Gara-gara situasi ini, gara-gara corona nih, semua jadi tidak bebas. Sobat JRC yang dikasihi Tuhan, mari kita mempraktekkan iman kita. Bukan mencari kambing hitam, bukan terjebak pada pemikiran immanent frame. Hari ini banyak orang takut. Hari ini banyak orang ragu. Mungkin itu bukan hanya terjadi kepada orang lain, tetapi mungkin terjadi kepada kita. Mari kita mempraktekkan iman kita. Bahkan kita peduli terhadap situasi yang terjadi, terhadap orang-orang di sekitar kita. Hari ini masih banyak orang yang mencari rumah sakit yang kosong. Oksigen diperlukan, vitamin susah dicari. Banyak orang yang untuk makan besok sulit didapatkan. Banyak orang yang butuh ketenangan pikiran. Mari kita mempraktekkan iman kita. Kita hadir di sana. Sebab hidup oleh iman harus dihidupi dalam hidup keseharian. Kita tahu bahwa iman kita akan mengalami ujian. Kita sering bertanya tentang iman kita. Tetapi yakinlah, iman kita akan dipertajam. Bahkan akan mengalami pendalaman makna ketika kita praktekkan. Sobat JRC, interaksi iman dan tantangan kehidupan akan menghasilkan pengakuan iman yang seharusnya kreatif dan transformatif. Seharusnya praktek-praktek iman yang kita lakukan itu menunjukkan bahwa kita kreatif. Kita nggak mengeluh dulu, tetapi praktekkan dulu saja. Itu akan mentransformasi hidup kita, itu akan mengubah kita. Mungkin kita ragu, mungkin kita takut. Dan seharusnya iman yang kita miliki bukan memperoleh keselamatan. Dalam hal ini adalah iman yang dipraktekkan. Kita tahu bahwa keselamatan itu anugerah. Tetapi kita memakai jalan keselamatan itu di dalam mempraktekkan iman. Iman bukan memperoleh keselamatan, tetapi sebagai jalan keselamatan. Kiranya Tuhan memampukan kita sehingga iman yang kita hidupi adalah pernyataan keyakinan yang perlu diartikulasikan dalam perkataan, dihayati dalam kepribadian, dan dihidupi dalam perbuatan. Tuhan memberkati kita. Mari berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kebenaran firman yang menolong kami. Kami tahu bahwa iman kami sering ragu-ragu. Kami seringkali takut menghadapi situasi-situasi yang tidak kami duga. Kami seringkali kehilangan keyakinan kami kepada Allah. Tetapi Engkau selalu setia kepada janji-Mu, mendatangi kami,
meneguhkan dan menyempurnakan iman kami yang seringkali dinamis. Engkau juga memakai cara-cara iman untuk membuat kami semakin mengenal Engkau. Mengenal Engkau yang setia. Bahkan Tuhan, Engkau menuntut kami untuk bukan saja sekedar tahu tentang Allah yang setia, tentang Allah yang menyempurnakan iman kami yang belum sempurna, tetapi Engkau menginginkan kami mempraktekkan hidup oleh iman di dalam keseharian kami, yang menunjukkan bahwa itu adalah ibadah aktual kami di hadapan Tuhan ketika kami melakukan dalam perbuatan iman kami. Ini kami mohon semua demi Kristus Yesus. Amin. Mari kita menjalani kehidupan kita di dalam dasar iman yang benar dan mempraktekkan iman itu dalam perbuatan kita. Terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin.